Halo semua, balik lagi bersama aku Damita Livia Radenka dengan NPM 22351551605. Di video ini aku akan membahas atau memperkenalkan tentang hal-hal yang berada di dalam sebuah organisasi, dan kali ini tentang konflik nih. Di dalam organisasi, konflik itu bukan hal yang asing guys. Sebenarnya, konflik adalah bagian hidup dari perjalanan dalam suatu organisasi. Pernah kepikiran gak sih kenapa konflik bisa muncul dan gimana cara kita nge-handle suatu konflik? Pembahasan ini menarik banget gak sih? Nah, ayo kita sama-sama belajar apa sih itu konflik organisasi. Siapin catatan kalian atau siapin cemilan untuk nemenin belajarnya. Tonton sampai habis ya. Konflik organisasi adalah ketidaksesuaian atau pertentangan yang terjadi antara dua atau lebih anggota di dalam suatu organisasi. Beberapa definisi dan indikasi konflik antara lain itu ada perilaku yang dicurahkan untuk berposisi terhadap anggota yang lain. Ini pas ada yang sengaja bikin masalah atau nggak setuju sama yang lain dalam tim atau kelompok. Misalnya di proyek ada yang selalu nolak ide yang diajukan teman-temannya. Itu udah bisa dianggap konflik. Yang konsep mengenai posisi, kelangkaan, dan halangan. Konflik bisa muncul kalau ada ketidaksetujuan, sumber daya yang dikit, atau rintangan buat mencapai tujuan. Misalnya, dua departemen di kantor bisa cekcok soal alokasi sumber daya yang terus ada jika terdapat dua pihak atau lebihnya kepentingannya atau tujuannya tidak cocok. Konflik bisa meletup kalau ada perbedaan tujuan-tujuan atau kepentingan antara dua atau lebih pihak. Misalnya, bos nih pengen tingkatin produktivitas, tapi karyawannya malah fokus minta gaji naik dan kondisi kerjanya lebih baik. Terus ada jika satu pihak merasa bahwa pihak lain telah menghalangi atau akan menghalangi sesuatu yang ada kaitannya dengan dirinya. Konflik bisa muncul kalau ada yang ngerasa pihak lain nyusahin atau bahkan nyusahin apa yang mereka mau. Misalnya, karyawan bisa ngerasa bosnya nih ngelambatin karir mereka karena nggak dikasih kesempatan naik jabatan atau pengembangan diri. Konflik di organisasi itu bisa muncul karena uang, jabatan, nama besar, kekuasaan, atau hal apa aja yang langka. Kalau sumber dayanya terbatas, bisa bikin orang jadi ngehalangin satu sama lain, makanya itu bikin mereka berkonflik. Kalau satu pihak nyulitin pihak lain, bisa meledak deh tuh konfliknya. Yang pertama ada pandangan tradisional atau traditional view of conflict. Pandangan ini menganggap kalau semua konflik itu jelek dan bikin kerusakan buat kinerja perusahaan. Pendekatannya klasik, ini nyamain antara konflik sama kekerasan, kehancuran, dan nggak masuk akal. Menurut mereka, manajemen punya tanggung jawab buat hindarin konflik dan kalau kejadian ini harus cepetan diatasi. Contohnya, sebuah perusahaan manufaktur mengalami konflik internal antara tim produksi dan tim penjualan. Manajemen berusaha keras untuk mencegah dan menyelesaikan konflik tersebut karena mereka percaya bahwa konflik hanya akan mengganggu efektivitas organisasi. Yang kedua ada pandangan hubungan manusia atau human relation view of conflict. Pandangan ini menganggap kalau konflik itu hal yang lumrah di semua organisasi. Mereka ngebahas kalau konflik itu nggak bisa dihindari, jadi ya mending terima aja. Bahkan kadang-kadang konflik bisa bawa keuntungan buat kinerja tim. Contohnya dalam sebuah startup teknologi, tim pengembangan dan tim pemasaran sering memiliki pendapat yang berbeda tentang fitur produk. Namun manajemen menerima konflik ini sebagai bagian dari proses dan percaya bahwa konflik ini dapat mendorong inovasi dan peningkatan kinerja. Yang ketiga ada pandangan interaksionis atau interactionism view of conflict. Mereka pikir kalau organisasi yang gak ada konflik sama sekali itu kayak organisasi yang kaku, cuek, dan gak responsif terhadap perubahan. Menurut pandangan ini, ngomongin konflik itu baik atau buruk aja kurang pas. Contohnya di sebuah universitas, dosen dan mahasiswa seringkali memiliki pandangan yang berbeda tentang kurikulum. Meskipun ini menimbulkan konflik,
terbagi jadi dua konflik, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional muncul dalam dinamika sosial organisasi yang sering bikin orang mikir keras. Hasilnya bisa solusi yang lebih oke, dan kadang malah jadi pemicu perubahan dan ide kreatif yang baru. Contohnya dua pemain sepak bola yang bersaing untuk posisi penyerang utama, yang mendorong mereka untuk meningkatkan performa mereka dan menguntungkan tim. Yang kedua itu ada konflik disfungsional, konflik yang bikin rusak dan bisa jadi penghalang buat capai tujuan organisasi, bahkan bisa turunin performa. Konflik ini muncul kalau ada gesekan atau benturan antara kelompok yang bawa dampak negatif buat organisasi. Contohnya, karyawan bersaing untuk promosi, tetapi salah satunya merusak reputasi rekan kerjanya dengan rumor, menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat dan mengganggu produktivitas. Sumber-sumber konflik organisasi itu sebenarnya banyak, tapi aku mau ngomongin yang antara yang paling penting gitu, yang paling sering diomongin gitu. Ada saling ketergantungan pekerjaan, ketergantungan pekerjaan satu arah, formalisasi yang rendah, ketidakpuasan peran, dan keanekaragaman anggota. Terus gimana sih cara ngatasin konflik organisasi dengan cerdas? Kan konflik itu bisa jadi sesuatu yang baik kayak gitu. Jadi beberapa cara kita bisa lakuin itu, diantaranya pertama, cari tahu sumber konflik, pahami dari mana masalahnya dan apa pandangan semua orang yang terlibat. Kedua, dengerin semua pihak yang bersangkutan, karena biar adil, jadi dengerin semua pihak yang terlibat biar tahu perspektif mereka. Yang ketiga, ada mencari solusi bareng. Setelah semua keluarin permasalahannya, cari solusinya bareng-bareng. Yang keempat, membuat kesepakatan. Pas udah nemuin jalan ke keluarnya, kita bikin kesepakatan yang sekiranya semua orang bisa terima. Kelima, ada bangun komunikasi yang baik, karena komunikasi yang lancar itu kunci buat hindarin dan selesaiin konflik. Nah, itu tadi pembahasan tentang organisasi. Gimana? Menarik banget kan? Kita jadi tahu apa itu konflik organisasi dan di dalam konflik itu ada apa aja. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan lingkungan sekitar. Aku minta maaf jika ada salah kata dan boleh banget koreksi kalau misal aku ada salah, karena di sini aku juga masih belajar dan kalian juga masih belajar. Jadi kita sering belajar. Terima kasih atas perhatiannya dan sekian, terima kasih.